Heal Yourself. Mendewasakan rasa, menerima setiap rasa, merangkulnya, dan membuatnya mendewasa. Sinopsis. Emosi adalah kata yang saat ini tidak lagi asing di telinga kita. Seiring berkembangnya informasi tentang kesehatan mental, emosi pun tidak kalah ramai dibicarakan. Tidak sulit bagi kita untuk menemukan tulisan, gambar, atau video di lini masa yang berbicara tentang pentingnya menerima dan memvalidasi emosi yang sedang dirasakan. Di satu sisi, hal ini tentu berdampak baik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Tetapi di sisi lain, hal ini juga sebenarnya meresahkan. Mengapa? Emosi seolah-olah hanya diperlakukan sepotong-sepotong. Kita hanya diajak untuk menerima dan memvalidasinya tanpa berfokus pada solusi untuk mengontrol dan mengelolanya. Urusan emosi pun jadi dibesar-besarkan dan seperti dibiarkan untuk mengambil kendali atas hidup kita. Apakah memang seharusnya demikian? Tentu saja tidak. Kita memang perlu menerima dan merangkul setiap emosi yang kita rasakan. Namun, kita pun perlu berupaya untuk mendewasakannya. Untukmu yang sedang mendewasakan rasa. Assalamualaikum sahabat seperjuangan. Bagaimana perasaanmu ketika buku ini ada di tanganmu, lalu kamu membuka dan menyesap wangi kertasnya? Semoga ada hangat yang menyeruak ke dalam hatimu, sehangat kabar bahagia yang barangkali baru kita sadari bahwa Allah telah menakdirkan kita bertemu dari jiwa ke jiwa, meskipun hanya melalui perantara kata. Sejak menulis kata pertama pada buku ini, sejujurnya saya tidak ingin berandai-andai tentang siapa yang akan menjadi pembacanya. Sebab saya yakin bahwa nama-nama yang akan membaca buku ini sudah ada dalam ketetapan Allah, bahkan jauh sebelum saya memutuskan untuk kembali menggerakkan pena. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur, karena ternyata ada namamu di dalam ketetapannya itu. Terlepas dari apapun yang pernah terjadi di perjalanan hidup kita sebelumnya, atas seizinnya kita sedang bersama-sama mengusahakan kebaikan yang sama, agar setiap luka menjadi sederhana dan setiap rasa bisa mendewasa. Boleh jadi kita sudah saling mengenal sebelumnya, tetapi bukan tidak mungkin bahwa sebelum hari ini kita adalah sosok yang asing bagi satu sama lain. Semoga buku ini bisa menjadi salam perkenalan yang membawa kebaikan bertambah-tambah bagi diri kita, yang kemudian akan pula terpancar kepada orang-orang yang kita cintai karenanya. Sahabat seperjuanganku, harus kita akui bahwa di dalam keseharian kita, dinamika hidup itu sering terjadi. Ujian dan tantangan datang silih berganti. Rasanya seperti sedang naik roller coaster ya. Di setiap kelokannya, naik dan turunnya, hingga terjal dan berlikunya. Perjalanan ini memang menguras banyak energi dan emosi. Terkadang kita mampu bersikap tenang dan menghadapinya dengan baik. Tetapi tidak jarang kita pun kelimpungan, hingga akhirnya kehilangan kendali atas diri. Respon kita meledak-ledak, terkadang diikuti pula oleh kata-kata menyakitkan yang kita sampaikan dengan kasar dan penuh amarah kepada orang lain. Sesaat setelah melakukannya, kita merasa puas. Namun, apa yang terjadi beberapa saat kemudian, kita tertunduk dalam-dalam karena begitu menyesalinya. Tidak apa-apa, kita semua sama. Sama-sama pernah bertemu dengan versi terburuk diri kita saat sedang berhadapan dengan emosi. Walaupun begitu, saya yakin bahwa kita juga punya kesamaan lainnya, yaitu sama-sama ingin terus belajar, berproses, dan membina diri agar bisa mendewasakan rasa. Tentu ada banyak hal yang menjadi alasan kita ingin bisa mendewasakan rasa. Di antara berbagai alasan yang ada, selain tentunya kita menginginkan kebaikan untuk diri sendiri, saya ingin kita bisa sama-sama membayangkan wajah-wajah orang yang kita cintai. Bukankah kita ingin bisa menjadi sosok sahabat yang lebih pemaaf, rekan kerja yang lebih lapang hatinya, pemimpin yang lebih bijak melihat permasalahan, dan juga tentunya istri atau suami yang lebih sabar. Tidak hanya itu, mari kita bayangkan wajah anak-anak kita. Bukankah kita pun ingin menjadi orang tua yang lembut dan bijaksana, yang tidak perlu menorehkan luka di hati anak-anaknya hanya karena kita tidak pandai mendewasakan rasa. Terima kasih atas kerendahan hatimu, sehingga kamu bersedia mengambil keputusan terbaik untuk membaca buku ini. Awali perjalanan membacamu dengan mengucapkan istiazah dan basmalah,
Dengan keduanya, kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang tidak pernah rela melihat seorang manusia memperbaiki diri. Semoga Allah karuniakan kita kemudahan dan kelembutan hati agar bisa menjadi semakin dewasa dan bijaksana dalam menyikapi rasa yang hadir di kehidupan kita. Kita berjuang sama-sama ya. Barakallahu fikum. Salam penuh cinta dari yang juga sedang berupaya. Novi Oktaviani Mufti, MPSI Psikolog. Dan bahwasannya kepada Tuhan mulah kesudahan segala sesuatu, dan bahwasannya dialah yang menjadikan manusia tertawa dan menangis. Quran Surat An-Najm ayat 42-43. Bab 1. Mengelola emosi mulai dari mana? Semua emosi yang kita rasakan memiliki pesan dan makna. Kita perlu mengenalnya, berjabat tangan dengannya, dan membuka hati untuk dapat menerima kehadirannya. Perlahan-lahan kita lakukan ini bersama ya. Bukan sebatas rasa. Saat saya kecil, saya tumbuh di dalam keluarga yang tidak terlalu terbiasa untuk membicarakan dan menyapa perasaan. Cara kami menunjukkan kasih sayang dan kepedulian bukanlah dengan bertanya apa yang sedang dirasakan, melainkan langsung pada hal-hal konkret berupa tindakan. Pola yang sama pun terjadi pada saya sampai ketika beranjak dewasa. Saya tidak terbiasa menceritakan kepada orang lain tentang apa yang saya rasakan, ataupun bertanya kepada mereka tentang yang sedang mereka rasakan. Mulai terjadi saat saya kuliah di psikologi dan menjalani latihan-latihan mengenai klien dalam berbagai bentuk praktikum. Saat itu saya baru memahami bahwa menyapa perasaan orang lain adalah hal yang penting. Tidak hanya sekedar untuk mencairkan suasana, tetapi juga untuk membuat orang lain merasa memiliki ruang untuk mengatakan apa yang sebenarnya sedang mereka rasakan. Meskipun pada awalnya semua terkesan hanya sebagai formalitas dan tuntutan profesi, perlahan saya mulai terbiasa untuk menyapa perasaan orang lain dan menjadikannya sebagai bagian dari cara saya berinteraksi. Dalam berbagai kesempatan, saya cukup sering bertanya kepada orang-orang di sekitar saya tentang apa yang sedang mereka rasakan. Rasanya seperti ada kenyamanan tersendiri ketika mendengar dan menyaksikan mereka menjawab pertanyaan itu dengan penuh kejujuran dan keterbukaan. Sebab ternyata kejujuran dan keterbukaan itulah yang dapat menjadi jalan bagi mereka untuk menyelami diri mereka sendiri. Berbicara tentang perasaan, menurutmu apakah perasaan dan emosi adalah dua hal yang sama atau berbeda? Secara umum, seringkali kita menganggap keduanya serupa, karena sama-sama mengacu pada apa yang kita rasakan. Sebelum mempelajari ilmu psikologi, sejujurnya saya pun berpikir demikian. Saya pikir emosi dan perasaan adalah dua hal yang sama. Namun, dengan pemahaman terbatas itu, saya terkadang kebingungan sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan saya tentang emosi yang tidak dapat terjawab dengan utuh dan menyeluruh. Seperti misalnya tentang mengelola emosi. Saya jadi bertanya-tanya, jika memang emosi dan perasaan adalah suatu hal yang sama, maka bagaimana sebenarnya cara yang tepat untuk mengelola apa yang kita rasakan? Di mana letaknya perasaan? Bagian yang mana dari perasaan tersebut yang sebenarnya bisa kita kontrol? Cukup rumit ya. Seiring berjalannya proses belajar, akhirnya saya memahami bahwa emosi dan perasaan ternyata dua hal yang berbeda. Meskipun dalam bahasa sehari-hari kita pun sering menggunakannya sebagai istilah yang saling menggantikan. Di dalam buku ini, saya pun menggunakan kedua istilah tersebut secara bergantian, menyesuaikan dengan konteks pembahasan dan memperhatikan kemudahan pembaca untuk memahami apa yang dituliskan. Namun, pada prinsipnya, emosi bukanlah sekedar perasaan, karena ia juga melingkupi hal-hal lainnya. Dengan kata lain, di dalam emosi memang ada perasaan, namun hanya membahas perasaan tidaklah cukup untuk mewakili konsep utuh tentang emosi itu sendiri. Lalu, apa sebenarnya emosi itu? Menurut sudut pandang CBT atau Cognitive Behavioral Therapy, dalam ilmu psikologi, emosi terdiri dari 3 komponen yang saling terhubung, yaitu pikiran atau thought, perasaan atau feeling, dan juga perilaku atau behavior. Hal itu yang membentuk pengalaman emosional kita, sehingga emosi tidak dapat berdiri sendiri. Bagaimana penjelasan tentang ketiga hal tersebut? Yuk kita bahas. Yang pertama, pikiran atau thought. Mengacu pada cara kita memahami suatu situasi atau kondisi. Pikiran dapat berupa kata, kalimat, gagasan, atau bahkan gambaran tertentu yang mampu kita bayangkan.
Sederhananya, pikiran itu seperti komentar atau tanya jawab yang terus-menerus kita dengar dalam benak di sepanjang hidup kita. Yang kedua, perasaan atau feeling adalah suatu yang bersifat subjektif dan evaluatif berkaitan dengan sensasi tubuh atau pikiran yang muncul. Sensasi tubuh atau pikiran inilah yang kemudian dievaluasi oleh kita sebagai sesuatu yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Yang ketiga, perilaku atau behavior, mengacu pada hal-hal yang kita lakukan sebagai respons atau reaksi dari pikiran dan perasaan kita. Melalui The Three Components Model of Emotions, CBT pun menjelaskan bahwa pikiran, perasaan, dan perilaku bukan sesuatu yang bisa muncul begitu saja. Ketiganya perlu diawali dengan adanya situasi spesifik yang terjadi pada seorang individu. Singkatnya, ketika situasi spesifik terjadi, pikiran kita akan memunculkan perasaan tertentu. Kemudian, perasaan ini yang menjadi pemicu hadirnya sebuah perilaku tertentu. Hadirnya perilaku ini adalah bentuk respons terhadap situasi spesifik yang sedang terjadi. Agar lebih mudah memahaminya, bayangkan kamu sedang berada di sebuah restoran. Lalu kamu tidak sengaja bertemu dengan seorang teman lama. Setelah bertegur sapa dan bertanya kabar, temanmu menanyakan hal yang bagimu sangat sensitif. Sekarang kamu sudah menikah atau belum? Mendengar pertanyaan itu, kamu tersenyum tipis dan menjawab jujur bahwa kamu belum menikah. Tanpa disangka, temanmu menimpali. Aduh, makanya kamu tuh jangan terlalu pemilih dan ngejar karir terus dong. Nanti jadi makin susah dapet jodohnya loh. Setelah mengatakannya, ia pergi karena sedang terburu-buru. Lalu, yang tersisa hanya kamu yang duduk mematung sambil sibuk dengan pikiranmu sendiri. Bagaimana jika temanku benar? Jangan-jangan aku memang pemilih dan terlalu bersemangat bekerja sampai-sampai belum menikah. Pikiran itu kemudian membuatmu merasa sedih dan tidak lagi berselera makan. Selera makanmu hilang seketika dan kamu pun memilih untuk pulang dan membungkus makananmu. Dari contoh di atas, kita bisa memahami bahwa emosi bukan hanya tentang rasa sedih karena kondisi belum nikah, melainkan perpaduan antara komponen pikiran, perasaan, dan perilaku yang muncul akibat adanya sebuah situasi spesifik ketika kita bertemu dengan teman lama yang menanyakan isu sensitif. Sampai di sini semoga kamu sudah memahami tentang makna sebenarnya dari emosi dan bagaimana ia berbeda dari perasaan. Selanjutnya kita kenali lagi emosi dari sudut pandang lain yuk. Sudut pandang lain yang juga memberikan kita kemudahan untuk memahami emosi adalah ABC of Emotions. A adalah arousal atau keterbangkitan fisik, B adalah behavior atau perilaku, dan C adalah cognition atau sesuatu yang berhubungan dengan pola pikir kita. Sama seperti sudut pandang CBT, melalui ABC of Emotions ini kita diberikan sebuah gambaran yang dapat menguatkan pemahaman bahwa emosi bukan hanya sebatas rasa. Emosi melibatkan adanya keterbangkitan fisik, kemunculan perilaku tertentu, dan juga apa yang kita pikirkan tentang sebuah situasi atau kondisi. Sebagai contoh, coba ingat kembali momen ketika kamu sedang marah. Pasti ada sebab khusus yang membuat kamu marah, bukan? Biasanya, sebab tersebut berasal dari pola pikir atau persepsi yang kita bangun tentang suatu peristiwa, sehingga mempengaruhi apa yang kita rasakan. Misalnya, karena merasa diremehkan atau diperlakukan tidak adil oleh orang lain. Ketika marah, dadamu berdegup lebih kencang, nafasmu tersengal, hingga mungkin perilaku yang muncul adalah berteriak atau membanting pintu. Dari contoh tersebut, sekali lagi kita belajar bahwa yang dimaksud dengan emosi bukan hanya perasaan marahnya, namun juga melibatkan perpaduan antara adanya keterbangkitan fisik, pola pikir, perilaku, dan situasi tertentu yang terjadi secara spesifik. Pembahasan tentang emosi dan perasaan ternyata tidak sesederhana yang kita pikirkan ya. Hal ini tentu bisa menjadi refleksi bagi kita tentang betapa kompleks dan uniknya Allah dalam menciptakan kita sebagai manusia. Kita diberikannya kemampuan untuk dapat merasakan berbagai emosi, di mana emosi itu sendiri pun memiliki kompleksitas dan keunikannya. Maha besar Allah dengan segala kesempurnaan ciptaannya. Sumber inspirasi, Beck Judith S. 2011, Cognitive Behavior Therapy, Basic and Beyond, Second Ed, New York, The Great Purpose.